Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Nurul Ayani. Pada kesempatan video kali ini saya akan membahas mengenai tafsir ayat akidah dalam Quran surat Al-Fatihah, Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 8 dan surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukilah jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan orang yang dimurkai atas mereka, dan bukan pula jalan yang sesat. Maha benar Allah yang Maha Agung. Dalam Quran surat Al-Fatihah ini, di ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Kata Bismillah menurut menurut Ali Sabuni bahwa kata Bismillah itu diambil dari nama yang derajatnya sangat tinggi dan merupakan nama Allah yang baik. Nah, kata Bismillah ini menunjukkan makna bahwa hanya kepada Engkaulah tempat memohon pertolongan, karena Allah adalah Tuhan semesta alam yang layak disembah dan memiliki rahmat dan kasih sayang serta kebaikan. Kemudian dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa kata Rabbal Alamin ini menjelaskan kepada manusia bahwa semua kebutuhan dan segala sesuatunya telah dipersiapkan oleh Allah dan disediakan oleh Allah, karena Allah adalah pencipta, pemelihara seluruh alam. Selanjutnya, menurut tafsir Al-Misbah, pemeliharaan itu tidak dapat terlaksana dengan baik gitu ya, dan sempurna kecuali bila disertai dengan rahmat dan kasih sayang oleh Allah. Oleh karena itu, ayat ini menggarisbawahi kedua sifat Allah, yaitu yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang sebelumnya ditegaskan bahwa Allah itu pemelihara seluruh alam. Nah, pemeliharaannya itu bukan atas dasar kewenang-wenangan, tapi diliputi dengan rahmat dan kasih sayang dari Allah. Kemudian Yaumiddin menurut Ibnu Abbas dan Muqatil berarti hari perhitungan. Nah, sedangkan menurut Ad-Dohak dan Qatadah berarti hari pembalasan. Sedangkan ada juga menurut Abu Ubadah dan At-Tabari bahwa Yaumiddin ini memiliki arti hari pembalasan dan perhitungan. Sedangkan menurut tafsir Al-Kifayah, dialah Allah satu-satunya yang memiliki hari kiamat, hari pembalasan. Dan
hari kiamat dan hari pembalasan atas semua amal seluruh makhluk Allah, seluruh manusia. Kemudian di ayat kelima ini, kandungan ayatnya menurut tafsir Al-Misbah bahwa menggambarkan bahwa ajaran Islam itu adalah kebersamaan gitu ya. Jadi setiap muslim harus memiliki kesadaran sosial, dan dalam kandungan ayat ini juga merupakan salah satu bentuk ibadah yang harus dilakukan oleh setiap muslim, yang dilakukan secara bersama-sama, bukan sendiri-sendiri. Kemudian di ayat ke-6, menurut tafsir Al-Misbah lagi, bahwa kata ihdina itu artinya terampil ke depan, memberi petunjuk atau menyampaikan dengan lemah lembut. Kemudian di ayat terakhir Quran surat Al-Fatihah ini mengajarkan gitu ya, menurut tafsir Al-Misbah, bahwa manusia itu agar memohon kepada Allah, kiranya diberikan petunjuk sehingga mampu menelusuri jalan yang lurus gitu ya, jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang telah mencapai sukses dalam kehidupan ini, bukan jalan bagi orang-orang yang gagal dalam kehidupan ini karena tidak mengetahui arah yang benar, atau jika mengetahui arah yang benar pun mereka tidak menelusurinya. Selanjutnya Quran surat Al-Alaq ayat 1-8 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbikar ruj'a. Shadaqallahul azim. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, karena Tuhanmu lah yang Maha Mulia. Dia mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia yang tidak diketahuinya. Sekali-kali tidak. Sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Apabila dalam keadaan serba cukup, sungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Kandungan dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1 dan 8 ini, yang pertama dalam ayat 1 dan 2 yang dimaksud dengan membaca, yaitu membaca Al-Quran yang telah diwahyukan atau diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan yang pertama yaitu dengan menyebut Allah sebagai sang pencipta, karena jika menyebut selainnya itu merupakan hal yang batil. Kemudian di ayat ketiga dan keempat, kemudian dalam kitab Al-Qurtubi di ayat ketiga dalam Quran surat Al-Alaq ini hanya membahas satu masalah saja. Nah, yaitu firman Allah Iqra gitu ya, hanya membahas bacalah. Nah, hal ini merupakan penegasan gitu ya, penegasan dari ayat pertama. Kemudian selanjutnya adalah makna dari kata al-akram gitu ya, yang pada ayat ini al-akram pada ayat ini berarti al-karim atau yang maha pemurah. Nah, dalam ayat ini yaitu al-karim atau yang maha pemurah. Kemudian namun menurut pendapat lain, yaitu pendapat Al-Kalbi, bahwa maknanya adalah Al-Halim yang maha lembut. Nah, yakni lembut terhadap
ketidaktahuan hamba-hambanya. Kemudian di ayat ke-5 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allamal insan, yang artinya dia mengajarkan kepada manusia dan jenis manusia malam ya'lam, apa yang tidak diketahuinya. Nah, jadi Allah itu sebelum dia mengajarkan kepadanya hidayah, membaca, menulis gitu ya, dan berkreasi lain-lainnya. Kemudian di ayat terakhir gitu ya, di ayat ke-7 yang kita bahas kali ini, inna ila rabbikar ruj'a. Nah, ayat ini berkaitan dengan ayat 6 di mana orang-orang yang telah angkuh dan melampaui batas apabila ia melihat gitu ya serba cukup atau berkecukupan dalam kehidupannya, contohnya banyak hartanya. Nah, kemudian Allah mengancamnya gitu ya, dalam ayat ini mengancamnya dan memperingatkan kepadanya melalui firman Allah, inna ila rabbikar ruj'a, sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah kembalimu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Artinya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Aku tidak akan pernah menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak akan pernah pula menyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam Quran surat Al-Kafirun ini menggunakan kalimat-kalimat dengan lafaz yang umum namun memiliki makna yang khusus. Jadi melalui Quran surat Al-Kafirun ini memberi pelajaran bahwa memberi pelajaran kepada seluruh umat Islam untuk memurnikan ajaran tauhid dan menegaskan batasan antara al-wala wal bara sebagaimana yang telah dilakukan oleh para nabi dan rasul kita pada saat itu. Nah, menurut pendapat para mufassir, yang pertama yaitu menurut Al-Qurtubi, di dalam Quran surat Al-Kafirun ini diulang-ulang kata Al-Kafirun gitu ya, dan jika ditelusuri bahwa pemaknaan alif lam di sini memiliki makna khusus. Nah, memiliki makna khusus sebagaimana yang terdapat dalam kata ayyuha yang merupakan percakapan langsung gitu ya dengan orang-orang kafir pada masa tersebut. Kemudian yang kedua itu menurut pendapat Muhammad Abduh. Nah, menurut pendapat Muhammad Abduh ini terdapat penekanan yang berbeda-beda dalam setiap ayat di Quran surat Al-Kafirun ini, terutama dalam kata al-ma'bud. Selanjutnya, menurut pendapat Hasbi As-Siddiqi bahwa makna penting dalam Quran surat Al-Kafirun khususnya pada kata al-ma'bud atau Tuhan yang disembah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin tidaklah sama dengan ma'bud yang disembah oleh kaum kafir gitu ya, kaum musyrikin. Maka ibadah itu memang sejatinya gitu ya dilakukan dengan keikhlasan dan ketulusan hati
yang bersih dari menyekutukan Allah. Terakhir, menurut Quraisy Shihab dalam pemaknaannya dalam Quran surat Al-Kafirun ini terdapat pesan gitu ya, terdapat pesan dan berita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan dan menolak adanya kekufuran dan ajakan untuk kembali gitu ya kepada jalan yang benar. Nah, makna kufur yang tertolak ini adalah kata yang artinya menutup dan mengingkari keesaan Allah, dan kerasulan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga jauh dari ajaran tauhid yang benar, tidak mengamalkan tuntutan ilahiyah walaupun yang bersangkutan dalam hal mempercayainya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan maupun kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton.